Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ahsan di Ahmad Ahsan Channel. Nah, kali ini kita akan belajar bareng tentang buat game di Unity. Nah, ayo kita langsung aja. Jadi kalau kita buka Unity di sini, kita bisa langsung create new project di sini atau buka project yang udah yang kalian punya. Dengan create new project di sini ya. Terserah namanya apa. Dan kita bikinnya 2D. Nah, aku udah ada di sini. Jadi langsung aja kita buka. Nah, jadi kemarin tuh tutorialnya tuh tentang untuk pergerakan game platformer. Nah, kali ini kita akan bikin tutorial tentang game top down. Jadi bisa ke atas, ke bawah, kanan, kiri. Kayak gitu guys. Jadi pertama-tama di sini ada scene dan ada game. Ini di Unity editornya yang udah kita buka di Unity Hub-nya. Oke, ada scene dan ada game. Jadi kalau kita buat sesuatu di scene, nanti bakal kelihatan di game ya. Ini game nanti kita maininnya di sini. Jadi di sini kita bisa klik kanan untuk pindah-pindahin atau klik tahan scroll. Ini. Oke, jadi di sini ada main kamera. Main kamera di sini untuk nangkep sesuatu yang ada di sini kita. Nanti biar kelihatan di gamenya. Nah, karena di sini masih kosong, di sini masih kosong, nggak ada apa-apa di sini. Makanya masih nggak ada apa-apa di sini. Di sini ada hierarki. Untuk isi gamenya ada apa aja. Di sini ada inspektor. Inspektor tuh semacam komponennya di dalam objeknya. Di sini ada aset untuk folder atau untuk import aset. Jadi langsung aja kita buat di sini playernya. Klik kanan, to the object, sprite. Karena ini 2D ya. Jadi kliknya yang 2D object, sprite sama yang terserah ada circle, square atau capsule. Kita pilih yang kotak atau square. Kita bisa namain di sini. Namanya misal player. Kita kasih warna terserah biru misal. Nah, kalau kita bikin sesuatu di scene, nanti kelihatan di ini scene-nya di hierarkinya. Dan kita bakal kelihatan di game ya. Tapi kalau kita pindah dia keluar dari kamera. Nah, nggak ada lagi. Jadi ini batasnya si kamera ngelihatnya. Kita taruh tengah lagi ya, atau ini dijadiin nol aja. Oke, jadi di sini ada move tool ya. Di sini ada move tool, pencet. Kita bisa buat biar mengubah posisinya dia ke sumbu Y atau sumbu X. Nah, terus kita juga bisa buat rotate tool sini. Dia bisa rotate sini. Oke gitu. Di sini ada untuk scale tool untuk mengubah bentuknya, besar atau kecilnya. Ini atau tengah sini. Di sini juga sama tapi satu sisi saja. Control Z kalau untuk undo-nya. Nah, dan juga bisa kita langsung edit di sininya, di posisinya kayak di sumbu X tadi. Nah, kan sama. Scale-nya juga bisa. Z-nya tapi ini nggak ngaruh ya, karena ini di 2D. Jadi langsung aja kita tambahin di playernya. Namanya script untuk gerak. Namanya misal bergerak ini, B-nya kecil aja. Oke. Di sini aku pakai Visual Studio ya, bisa download sendiri. Nah, kita klik dua di bergerak sini. Dihapus juga nggak apa-apa. Ini juga hapus. Nah, di sini ada namanya void start dan void update. Nah, jadi void itu semacam ruang kosong yang bakal dipanggil sesuai namanya. Kalau namanya start, jadi dia bakal manggil fungsi yang ada di dalam sini satu kali aja. Satu kalinya pas kita pencet play di sini. Coba kita tes play di sini. Nah, nggak terjadi apa-apa lagi di sini karena belum kita tambahin sesuatu apapun di sini. Kalau void update, yang bakal manggil berkali-kali. Kayak untuk gerakan, kalau kita mau gerakan, misal loncat, misal jalan WASD itu kan harus pakai void update di dalam void update. Nah, jadi di sini sebenarnya kita mau bikin buat dia bisa gerak atas, bawah, dan kanan kiri. Gitu. Nah, di sini ada beberapa cara ya. Tapi ini ada cara yang paling mudahnya dulu. Jadi cara paling mudahnya kayak gini. Cara paling mudahnya kita nggak perlu void start. Jadi ini nggak usah dihapus. Di void update langsung kita langsung tambahin namanya kondisi atau jika. If kalau misalnya dia pencet D, dia bakal ke kanan, misal gitu ya. If kan jika, pencet D artinya input dot get di sini ada banyak ya guys.
Nah karena kita maunya get key down aja, get key. Kalau get key down pencet sekali, kalau get key up pencet setelah kita lepas bakal berjalan fungsinya. Kalau get key kita pencet tahan gitu, enter. Habis itu kita kasih tanda kurung lagi di sini. Dia mau mencet apa? Dia mencet tombol D misal. Maka apa yang terjadi, kita enter ke sini, kurung perawal, shift kurung perawal, enter lagi. Kita bikin biar dia jalan ke kanan. Langsung aja transform translate. Ini aku pakai yang translate ya, jadi ada banyak caranya, tapi aku pakai yang translate aja. Di transformnya ada transform position, banyak lah nya gitu. Aku pakai yang translate aja, translate untuk bergerak, terus kurung tanda kayak gini. Di dalam translate ini ada yang harus diisi di dalam kurungnya situ. Ada di sini kita bisa isi X, Y, dan Z-nya. Jadi kita kasih koma gini. Ini untuk X, ini untuk Y, ini untuk Z. Kalau maksudnya itu bergerak ke arah mananya. Kalau kita pencet D, dia bakal bergerak ke arah kanan. Jadi ke kanan itu kan ke sini. Nah, Z-nya yang bergerak. Jadi langsung aja kita ubah di sini. Z-nya misalnya 1. Habis itu Y-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Z-nya kan nggak berfungsi, jadi kita buat 0 aja di komputer. Nah, jangan lupa biar buat stabil di komputernya kita kasih namanya dikali time dot delta time ini ya. Nah, oke. Ini salahnya ada error di sini, salah. Get key, code jangan lupa. Code kodenya dot D. Nah, ini. Oke. Terus itu Ctrl S save. Di sini. Play lagi. Nah, karena ini udah diisi banget. Nah, udah bisa jalan ke kanan. Nah, karena ini kurang cepat kita harus ganti. Nah, nanti kalau ganti kayak gini bolak-balik capek, jadi kita harus bikin namanya variabel. Di variabelnya kita mau bikin biar public, jadi bisa kita edit di Unity-nya, nggak usah bolak-balik ke Visual Studio. Kalau bolak-balik nanti malah loadingnya lama. Oke, jadi langsung aja kita tulis namanya public, karena kita mau munculin di Unity editornya. Terus kita kasih itu tipe variabelnya, karena untuk speed itu biasanya makanya float atau angka desimal, jadi tulis float. Boleh pakai integer juga sih, int, tapi itu nggak bisa pakai koma. Public float namanya, nama variabelnya misalnya speed. Nah, kecepatan aja, kecepatan titik koma, jangan lupa titik koma di terakhirnya. Nah, ini kita satunya diganti jadi kecepatan. Nah, gini, Ctrl S. Oke, jadi kecepatannya bisa kita ganti misal 5. Nah, di sini kita bisa ganti terserah di sini, jadi lebih cepat daripada bolak-balik terus begini. Nah, ini kan udah 5 ya. Nah, udah enak. Nah, sekarang kita mau bikin biar dia gerak ke kanan, kiri, atas, bawah. Nah, itu kan banyak banget tuh. Kita harus ngopi semuanya ini. Kalau pencet D gimana? Terus kita copy lagi kayak gini. Kalau pencet A gimana? Kalau pencet W gimana? Kalau pencet S gimana? Nah, itu kan panjangan tuh. Nah, caranya kita ada caranya kayak gini. Jadi kita tulis juga namanya float. Jadi variabel tanpa dipublikin, float. Jadi ini nggak bakal muncul di sini ya. Namanya float. Misal namain aja sumbu X. Sumbu X ini, itu koma. Nah, di void update kita bisa isi sumbu X nya jadi apa. Nah, jadi kita isi sumbu X sama dengan namanya input dot get axis horizontal. Ini tulis manualnya ini, jangan lupa kasih koma. Nah, jadi dalam sini ini maksudnya di float sumbu X nya kita bikin dia tuh isi sumbu X nya tuh dapat input dot get axis horizontal. Jadi horizontal tuh kayak gini. Horizontal kan di sumbu X tuh, sumbu X horizontal, ini vertikal. Nah, jadi ini karena nilainya float, ini kan itu ya angka di sini. Ini juga angka di sini. Nah, nilainya koma ini. Nah, desimal. Jadi kalau dot get ini tuh mirip juga kayak ini. Jadi ini nih input dari keyboardnya. Kalau yang di bawah kan kalau dia tekan lama pencet D,
bakal gimana. Nah kalau get axis ini udah otomatis ke setel kalau kayak gini. Kalau dia pencet D, nilai float ini kan angka desimalnya bakal D kan ke kanan, jadi kalau dia pencet D bakal 1. Nah tapi kalau dia pencet A bakal -1. Sama juga pakai arrow, left arrow atau right arrow tuh sama juga. Kalau ke right arrow bakal 1, kalau left arrow jadi -1. Pokoknya 1 terus jadi -1. Nah tapi kan kalau 1 kan cuma gini doang, kita mau bikin biar dia gerak berkali-kali, jadi kita bikin kayak gini dulu biar dia horizontal. Terus ini kita copy aja, kita cut, Ctrl X, kita simpan ya. Ini kita hapus, jadi langsung aja kita giniin. Terus tadi kita Ctrl V lagi, paste. Nah dia kalau langsung kayak gini berarti kan dia langsung gerak. Nah kita mau sesuaiin dia geraknya kayak gimana. Jadi kita tulis di sini spasi ya, di sini sumbu X-nya dikali kecepatan, dikali time delta time. Nah jadi kan tadi kan sumbu X kan kalau kita mencet D dia bakal jadi 1, jadi negatif. Kalau mencet A dia bakal ke -1 atau left dia bakal ke -1 gitu. Nah kalau misalnya dia ke 1, satunya itu dikali sama kecepatannya kita. Kecepatannya kan 5 tadi, jadi dia bakal gerak terus. Kalau kita save Ctrl S, terus kita singali supaya kita tes ya. Nah udah bisa gerak kanan kiri, jadi nggak usah satu-satu kayak tadi. Nah kayak gitu guys. Nah sekarang kita buat biar dia bisa ke atas dan bawah. Biasanya kalau ke atas tuh klik W dan ke bawahnya klik S gitu kan. Jadi kita bikin variabel lagi di sini, float sumbu Y ini kita koma ya, jangan lupa. Nah kita isi juga sama kayak tadi, di enter sumbu Y itu sumbu X, sumbu Y sama dengan input dot get axis. Nah tapi namanya bukan horizontal kali ini karena ini ke atas dan ke bawah. Kalau ke atas jadi 1, jadi negatif, kalau ke bawah jadi -1, jadi namanya vertikal. V nya gede ya, yang H nya yang atas juga gede, jangan lupa di koma. Nah habis itu kita bikin di sini sama juga kan, di translate ini kan buat sumbu X nya. Nah sekarang ini buat sumbu Y nya, ada ini buat sumbu X, dia bergerak sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Z nya nah karena kita membuat dia ke atas, di sumbu Y nya atas bawah vertikal. Kita ganti, kita jadiin sama kayak ini juga, sumbu X sumbu Y, terus dikali sama kecepatan juga biar sama gerakannya, terus dikali time delta time. Delta time gini. Ini nah kayak gini. Oke, coba ya kita save. Habis itu kita ke Unity lagi. Jadi kecepatan untuk Y nya juga 5 nanti. Langsung play. Nah udah bisa atas bawah kanan kiri. Nah atas bawah kanan kiri gitu. Oke, jadi ini sebenarnya pergerakan dasar ya guys. Nah kita sekarang mau buat kayak obstacle-nya aja guys, kayak biar nggak kosong-kosong amat di sini ya. Langsung aja kita buat kayak player juga. 2D object sprite, misal square atau square lagi di sini. Ini terserah lah ini apa tahu ini. Misal warna abu-abu nih. Kita buat biar dia bisa nabrak ke sini. Nah caranya kalau gini doang dia bakal tembus. Nah karena mereka nggak tabrakan tadi, caranya kita add komponen di sini. Jadi dalam player kan inspektornya kan ada transform, ada slide angel, dan ada script bergerak. Nah jadi kita add komponen yang baru namanya box collider yang 2D, karena ini 2D pakai yang 2D. Nah square nya juga kita kasih box collider 2D. Ini warnanya putih aja, tidak kelihatan di sini. Oke, play. Masih tembus.
Jadi kita butuh namanya rigid body. Di playernya kita tambahin namanya rigid body 2D. Nah, karena ini sebenarnya buat game 2D, kalau pakai gravity scale dia bakal jatuh. Jadi kita bikin jadi gravity scale-nya 0. Dan freeze rotation juga Z. Kalau coba ya kita tes kalau nggak pakai ini gimana? Dia bisa muter. Nah, muternya di sumbu Z-nya. Jadi kita bikin biar dia freeze sumbu Z. Dan kita bikin dia ditambahin rigid body juga. Rigid body dan kita bikin. Nah, coba ya kalau graphic scale-nya 0, 1 gimana yang akan terjadi? Nah, oke, dia akan jatuh. Karena ini ada berat yang kita bikin jadi 0 juga sama kayak playernya. Oke, coba play lagi ya. Nah, udah bisa ditabrak. Oke, kayak gini guys. Misalnya kita copy lagi. Caranya klik Ctrl D gini, Ctrl D. Itu cara untuk ngopinya ya. Nah, udah bisa nabrak gerakan ini. Nah, tapi kalau untuk di script ini masalahnya tuh kalau untuk pakai transform to translate nggak bagus untuk tabrak-tabrakan, karena kadang dia bisa nembus getar-getar gitu. Kalau misalnya salah satunya ini kita nggak pakai rigid body, jadi kalau nggak pakai rigid body dia bakal lihat aja bedanya. Yang tengah ini kan nggak pakai rigid body, yang kanan kiri pakai, yang kanan yang selain ini pakai ini pakai ini pakai. Nah, yang kalau nggak pakai kayak gini nggak bisa bergerak dia cuma ditabrak doang misalnya. Nah, tapi kalau pakai transform to translate, kita kalau nabrak tuh getar-getar gini. Sebenarnya ada cara lain untuk bergerak biar nggak getar-getar gini, lebih bagus. Tapi caranya mungkin lebih agak susah. Jadi sementara di video kali ini kita belajar yang untuk yang ini dulu. Oke guys.